Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya, Putik Destri Sagita Cahyani dari kelas MA 19 A2 Prodi Manajemen dengan NIM 111910650. Setelah saya mengerjakan tugas yang berjudul metode-metode penilaian kinerja, kali ini saya ingin mempresentasikannya di depan dosen pengampu dan teman-teman saya semua. Di era globalisasi sekarang ini, persaingan perusahaan-perusahaan dalam suatu industri semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan mitra bisnisnya. Maka dari itu, tentu saja perusahaan menginginkan karyawan yang memiliki kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau bahkan melebihinya. Dengan diadakannya penilaian kinerja terhadap karyawan, maka diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan seperti apa perilaku karyawan berkaitan dengan pekerjaannya. Pertama-tama kita mulai dengan definisi penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja itu? Jadi, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan adalah serangkaian aktivitas evaluasi yang dilakukan secara sistematis mengenai performa seorang karyawan dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan dengan disertai pemberian feedback dalam rangka pengembangan karyawan. Setelah kita memahami definisinya, lalu metode-metode apa sajakah yang dapat kita terapkan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan? Yang pertama, ada metode skala penilaian grafik atau graphic rating method, yaitu sebuah skala yang mencatatkan sejumlah ciri-ciri seperti kualitas dan kepercayaan dan jangkauan nilai kerja dari tidak memuaskan hingga luar biasa untuk setiap ciri. Yang kedua, ada metode peringkat alternasi, yaitu bekerja dengan cara melakukan pemberian perangkat kepada karyawan dengan memilih yang terbaik hingga yang terburuk. Lalu yang ketiga, ada metode perbandingan berpasangan, yaitu dilakukan dengan cara pemeringkatan karyawan dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciri dan menentukan karyawan mana yang lebih baik pada setiap pasangan. Yang keempat, ada metode distribusi paksa, yaitu sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan menjadi 5 hingga 10 kelompok kurva normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lalu ada metode insiden kritis, yaitu metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Kemudian ada BARS, yaitu penilaian kinerja yang membidik pada kombinasi insiden kritis dan peringkat atau kuantitatif rating dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan buruk. Lalu yang ketujuh ada MBO, yaitu perbandingan antara hasil yang tercapai dalam pelaksanaan dan tujuan berapa sasaran atau target yang harus tercapai selama periode tertentu. Dan yang kedelapan dan terakhir adalah electronic performance. Pada metode ini nantinya manajer akan memantau kinerja karyawan dengan menaruhnya pada komputer masing-masing karyawan. Adapun tujuan dari dilakukannya penilaian kinerja, yang pertama yaitu evaluation. Evaluation meliputi hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision, dan hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi.
Dan yang kedua ada development, yaitu meliputi prestasi real yang dicapai individu, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan prestasi-prestasi yang dikembangkan. Selanjutnya ada manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback untuk karyawan yang berprestasi. Kemudian yang keempat yaitu menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang komparatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja kepada karyawan, akan membuat karyawan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan harapan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak dan mendengarkan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kekurangan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.